Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa bi qudratillah wa jannasahum bi iradatillah. Khalaqal janna wal insa li'amrahum li'ibadatillah. Kullu makhluqin dalun ala rububiyatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun tufridul awsan mattakhadha sahibatan wala walada. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyira wa nadhira. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa litabi'ina wa lil mu'minin ila yaumidin wa ba'd. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Shaimin al-faizin rahimakumullah. Hari ini Idul Fitri tahun 2024 ini kita masih hidup di muka bumi. Padahal tahun yang lalu saudara kita, paman kita, adik kita, teman seangkatan sekolah kita masih bersama kita. Hari ini mereka sudah tidak ada. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih hidup. Mengapa Allah memberikan kesempatan kepada kita masih tetap hidup? Agar apa yang dirindukan, apa yang diharapkan oleh setiap kita, husnul khatimah, bertemu dengan Allah, disatukan kembali bersama orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, anak cucu kita. Allah berikan kesempatan kepada setiap kita untuk memperbaiki diri. Ketika di sisa umur si hamba berubah menjadi manusia saleh, sungguh Allah akan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan Allah memberikan kesempatan kepada setiap kita selama bulan kemarin untuk melebur seluruh keangkuhan, kesombongan kita kepada Allah. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam menjanjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika umatku berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, sungguh Allah akan mengampuni seluruh kesalahan, keangkuhan, ketakaburan, kelalaian, kehilafannya. Dan bisa jadi siang itu kita maksiat, kembali Allah cuci lewat lisan Rasulullah malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang malamnya dia qiyamul lail, jangankan kesalahan tadi siang, kesalahan di awal balik Allah hapus. Bisa jadi malam itu kita maksiat kepada Allah. Paginya kita puasa, kembali Allah hapus man shoma Ramadhana. Selama sebulan Allah putihkan setiap kekeliruan, kealfaan, keangkuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu rahimnya Allah kepada mereka yang merindukan pertemuan dengan Allah. Allah
membuka diri kepada hamba-hambanya yang merindukan pertemuan dengan Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah naik ke dalam mihrabnya. Di tangga pertama Rasulullah terhenti sesaat, dan sebelum Rasulullah ke mimbarnya, Rasulullah memanggil semua sahabat agar merapat. Sahabat berlarian merapat mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak ngerti. Artinya Rasulullah ingin memberitahu ada Jibril di depan kalian. Jibril alaihi salam saat itu ada bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memanggil seluruh sahabat, "Hayu sini, merapat cepat." Ketika Rasulullah melangkahkan kakinya naik ke dalam mimbarnya, Rasulullah kemudian terhenti. Kemudian Rasulullah berucap, "Amin." Rasulullah Fartaqad darajat tsaniyah, naik ke tangga yang kedua. Kemudian Rasulullah terhenti, terdiam, dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Amin." Wartaqad darajat tsalisah, naik ke tangga yang ketiga. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Amin." Setelah itu Rasulullah terdiam, menunduk, kemudian menatap wajah para sahabat, dan Rasulullah tidak berbicara apapun kecuali Rasulullah turun dari mimbarnya. Tidak ada ucap, tidak ada tausiah, tidak ada mauizah, tidak ada khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah turun, kemudian para sahabat tercengang, terheran, dan kemudian ada yang bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin sementara kami tidak mendengar apapun?" Rasulullah menjelaskan, tadi Jibril mengatakan, "Ba'uda adraka Ramadan falam yughfarlah." Keterlaluan umatmu wahai Muhammad. Ia dapatkan Ramadan, ia lalui Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah mengatakan amin. Hadirin, ini yang pertama, amin pertama. Ketika si manusia hidup dan melalui Ramadan, tapi ia lewati begitu saja. Di saat yang lain berjibaku, di tengah lapar lelah capeknya, ia berpuasa, ia baru pulang kerja, dia baru saja menangguh membatalkan diri segera bergabung tarawih. Sementara di sisi lain kita lihat tetangga kita asik dengan karaokeannya. Ini yang dimaksud oleh Jibril. Sangat keterlaluan itu umatmu ya Rasulullah. Ia lalui Ramadan tanpa ampunan Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang kedua, ba'uda, keterlaluan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adraka walidayhi, ayah bundanya masih hidup, tapi ia terhalang masuk ke dalam surga. Tapi ia tidak memanfaatkan momen kesempatan untuk birrul walidain kepada ayah bundanya. Bahkan dia mengatakan, kami sibuk ayah, kami sibuk ibu. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah bagi kita yang masih ada ayah bunda. Peluk, cium sebelum menemui yang lain. Kunci surga ada di ibu kita, kunci surga ada di ayah kita. Minta ridhonya kepada mereka, cium tangannya, minta ikhlasnya. Ikhlaskan mamah air susumu, ikhlaskan ayah keringatmu untuk membesarkan kami anak-anakmu. Sungguh ayah, tanpa ridhomu surga tidak akan Allah buka untuk kami. Sekuat apapun ibadah kami, wahai ayah bunda,
bagi kita yang ayah bundanya nun jauh di sana dan kita tidak punya kesempatan untuk pulang menemui mereka, komunikasilah lewat handphone. Sebelum menelpon yang lain, telepon mereka. Utamakan mereka. Gampang tetangga, tapi ayah bunda kita yang paling penting. Sujud bersimbah kepada ayah bunda kita. Ketika ayah bunda kita sudah almarhum, temui paman, temui bibi, adik, kakak, orang tua kita. Gampang yang lain. Om, tante, adik, kakak, ibu kita yang prioritas, itulah birrul walidain kepada ayah bunda kita yang sudah almarhum. Sampaikan ke mereka, doakan kami, keponakanmu. Ikhlaskan kami, keponakanmu. Bimbinglah kami, keponakanmu. Dengan demikian, puasa ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan minal faizin. Namun betapa banyak hubungan dengan Allah luar biasa, tapi melihat ayah bunda, hubungan dengan ayah bunda hanya selewatan saja. Bahkan kebencian yang muncul, andaikan itu terjadi, sungguh ibadah si anak itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Ibadah si anak sia-sia di hadapan Allah. Allah tidak akan melirik anak-anak seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Bagi ibu, bagi seorang istri, selain kunci surga di ayah bunda, kunci surga ada di suami ibu. Tidak ada artinya ibu baik kepada Allah, tidak ada artinya ibu baik kepada ayah bunda ketika suami dikecewakan, ketika suami dalam keadaan marah. Kunci surga tetap tidak akan Allah berikan. Huwa jannatuka wa naruka, suamimu adalah surga dan nerakamu. Cium tangan suami, mohon ikhlas. Yang sejak nikah sampai anak banyak, suami berjibaku membiayai ibu, membiayai istri, membiayai anak-anaknya. Di tengah-tengah kekurangan suami, tutup dengan kebaikan-kebaikannya. Ia prioritaskan istri ketimbang ibunya. Ia punya mobil yang menikmati istrinya, bukan ibunya. Ia punya rumah, ibunya ditinggalkan, istrinya yang didapatkan yang menikmati. Betapa besar pengorbanan seorang istri, lalu ibu mengecewakan, lalu Anda sebagai istri membenci suami. Allah kunci surga buat ibu. Na'udzubillah min dzalik. Huwa jannatuka wa naruka, suamimu adalah surga dan nerakamu. Bagi bapak, seorang suami, berikan contoh terbaik untuk istri, untuk anak-anak. Kita berharap anak kita menjadi saleh. Berikan contoh terbaik dalam kesolehan agar mereka menduplikasi apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan. Kita berharap anak kita malam hari bangun, kemudian menghafal Quran. Berikan contoh yang terbaik. Sempatkan di tengah kesibukan, buka lembaran Quran. Walaupun hanya 1-2 ayat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan hadirin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan Ramadan dengan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Bagi mereka, bagi kita yang berusaha untuk benar di dalam melaksanakan qiyamul lail dan siang kita. Lalu ketika kita menderita di alam barzah, Ramadan akan menghadap kepada Allah. Ya Rabb, si fulan dulu lapar, dia tahan. Dia tidak makan dan tidak minum karena berpuasa.
Hari ini dia menderita, ya Rob, bebaskan dia. Al-Quran menghadap kepada Allah, ya Allah, si fulan tersiksa mengenaskan, sementara dalam hidupnya si fulan tidak pernah jauh dari hamba, kata Al-Quran. Ya Allah, bebaskan si hamba itu, ya Allah. Al-Quran, Ramadan akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Andaikan Ramadan ini Quran kita tidak terlalu familiar, besok dan selanjutnya gampang yang lain, Al-Quran menjadi prioritas. Agar anak cucu kita termotivasi untuk terus mencintai Al-Quran. Dan ketika orang tua berhasil mencetak anak cucunya menjadi hafidh-hafidhah, lihat apresiasi dari Allah. Bukan sekedar Allah bukakan gerbang surga, tapi Allah sematkan mahkota di ayah bunda, di nenek kakeknya. Penghargaan yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita tidak hafal Quran, kita jadikan anak-anak kita gampang mencintai yang lain. Quran menjadi prioritas. Ketika Quran sudah ada di dalam jiwa si anak, lihat, hari-hari kita akan banyak tersenyum. Maka mengapa banyak orang tua yang banyak stres, depresi oleh anak-anaknya? Dulu anak saya waktu SD soleh, waktu TK rajin ibadahnya, setelah SMU, ya Allah, banyak menyakitkan ayah bundanya. Hadirin rahimakumullah, ketika mereka jauh dari Allah, ketika mereka tidak akrab, tidak familiar dengan Al-Quran, setelah mereka tumbuh menjadi anak dewasa, orang tua akan banyak tersiksa. Tapi di saat si anak dekat kepada Allah, di usia mereka besar, orang tua akan terlelap tidur nyaman. Orang tua akan banyak tersenyum oleh sikap perilaku anak. Maka kepada para suami, contohkan, berikan duplikasi yang terbaik buat keturunan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Ramadan sudah berlalu dan hari ini adalah hari pertama bulan Syawal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bagi mereka yang berpuasa Allah akan memberikan hadiah kebahagiaan, ketentraman ke dalam jiwa si hamba. Bukankah yang kita cari adalah ketenangan, kebahagiaan dalam hidup? Tetangga kita berangkat subuh pulang malam, bekerja mencari nafkah, yang ada dalam pikirannya agar hidup bisa lebih tenang dengan banyak harta. Salah, hadirin rahimakumullah. Harta hanyalah wasilah. Ketenangan adalah sumbernya dari Allah, bukan dari harta. Dan itu adalah wirid yang setiap saat kita ucap, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhalnal jannah darus salam. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau adalah yang maha tenang, yang maha bahagia. Engkau adalah yang maha tentram. Dari Engkau, ya Allah, sumber ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan Engkau pula, ya Allah, yang mencabik-cabik ketentraman, ketenangan. Fahayna rabbana bisalam, ya Allah, limpahkan kehidupan kepada kami dengan penuh ketenangan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita mengalami gangguan, tekanan pikiran, stres, rumah tangga berantakan, anak banyak menyakitkan, ingat, Allah menjelaskan, waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, siapa yang jauh dari aku, kata Allah, hidup mereka akan stres. Banyak hal yang membuat si manusia menjadi stres.
Maka ketika hidup kita tidak nyaman, gelisah, jawabannya sederhana. Bukan obat dari psikiater, tapi ambil wudhu, sujud di hadapan Allah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Bukankah dengan zikir Allah akan memberikan ketenangan? Dan hari ini kita rasakan, setelah kita berusaha mendekat kepada Allah selama Ramadan, sungguh hati kita berbinar-binar, hati kita bahagia. Farhatani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua kebahagiaan si hamba akan Allah berikan di saat Idul Fitri awal buka dan di saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, andaikan saja kita terus istiqamah, cinta kepada Rasulullah, merapat kepada Allah, menjauh dari semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh hidup kita tidak akan banyak kendala. Sungguh hidup kita akan banyak tersenyum sekalipun banyak kekurangan. Dan di saat kita punya problem, di saat kita punya masalah, Allah akan memberikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika si hamba yang dekat kepada aku punya masalah, Allah akan memberikan solusinya. Yarzuq min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba saja rezeki kita dapatkan dari sumber yang tidak pernah kita prediksi, yang tidak pernah kita analisa, yang tidak pernah terlintas dari pikiran kita. Buah ketakwaan, jangankan akhirat, dunia Allah memberikan, jangankan yang diminta, yang tak diminta pun akan Allah berikan kepada setiap kita. Istiqomahlah para hadirin rahimakumullah. Kita sudah lewati tarbiyat Ramadan, kita sudah terinstal selama Ramadan, maka bertahanlah minimal 11 rakaat di Syawal dan seterusnya setiap malam. Minimal Senin dan Kamis kita berpuasa. Terbukti selama Ramadan kita semuanya mampu, kita sanggup untuk berpuasa. Ingat, ibadah kepada Allah bukan dengan tenaga, bukan dengan energi, bukan dengan kekuatan. Ibadah kepada Allah adalah dengan kecintaan, keimanan. Semakin kita iman, semakin kita cinta kepada Allah, sungguh adrenalin dalam tubuh akan muncul, kita akan kuat. Kita tidak akan pernah merasakan lapar, karena munculnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasa butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin al-faizin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan dampak kepada setiap kita, agar kita tetap dalam langkah selalu teringat dengan hukum-hukum Allah. Dan mudah-mudahan teman, sahabat, tetangga kita, jamaah yang biasa bersama kita yang hari ini tidak ada, Allah ampuni seluruh dosa kesalahannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir li ummahatina wa li abaina wa li jaddina wa li jaddatina wa li abnaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma wasi' qabrahum wa nawwir quburahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ya Allah, ampunilah ya Allah kelemahan, keangkuhan, ketakaburan kami kepadamu ya Rabb. Ampuni ya Allah tetangga kami, teman kami, jamaah yang biasa berjamaah salat bersama kami yang hari ini sudah tidak ada. Ampuni ya Allah.
Allahumma ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan ayah bunda kami ya Allah, nenek kakek kami yang sudah ada di alam barzah. Jangan kau hinakan mereka ya Rabb, jangan kau siksa mereka ya Rabb. Ya Allah, angkat azab-Mu ya Allah dari ayah bunda kami. Kami tidak tega melihat ibu kami dalam keadaan menderita dalam barzah. Kami tidak ridho ya Allah, kami tidak rela ayah kami menderita di sana. Ya Allah, bahagiakan kakek nenek kami ya Allah di alam barzah sana ya Allah. Pertemukan kami kelak dengan mereka ya Rabb. Pertemukan kelak mereka ya Allah dengan kami ya Allah. Ya Allah, kami mengimani ya Allah, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kami adalah hasil didikan dari ayah bunda kami ya Allah, hasil arahan dari ayah bunda kami ya Allah. Ayah bunda kami tidak pernah bertemu dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda kami tidak pernah bertatap muka, duduk bersama dengan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kesempatan kepada ayah bunda kami ya Allah untuk berjabat tangan duduk bersama Rasulullah di dalam Firdaus. Ya Allah, izinkan nenek kakek kami ya Allah untuk bertemu dengan Siti Hajar, dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah ya Allah di dalam Firdaus-Mu ya Allah. Satukan kami ya Allah dengan ayah bunda kami, dengan anak cucu kami ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan kepada ayah bunda kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan ya Allah kekuatan iman kepada ayah bunda kami yang masih enggan untuk sujud kepada-Mu ya Allah. Bukakan hidayah-Mu ya Allah kepada ibu kami, kepada ayah kami yang masih enggan untuk salat ya Allah. Ya Allah, bukakan hidayah-Mu kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa mendidik, membimbing, membina putra-putri cucu kami ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang mencintai Rasul-Mu, mencintai-Mu ya Rabb, yang akan menyelamatkan kami di alam barzah. Ya Allah, nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Bukakan pintu rizki bagi kami ya Allah. Bukakan pintu rizki bagi anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, seandainya selama ini banyak harta yang gak jelas yang kami dapatkan, yang kemudian kami berikan kepada istri kami berikan kepada anak-anak kami, jangan siksa mereka ya Allah atas kelalaian kami ya Allah. Andaikan ada harta yang haram yang sempat dikonsumsi oleh istri dan anak-anak kami, jangan siksa mereka ya Allah. Ampuni hamba ya Rabb, ampuni hamba ya Rabb. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, ilman nabiyyin wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.